Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hendaklah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala alam, atas berkat, rahmat dan petunjuknya kepada kita, sehingga pada hari ini, pada detik ini, Dia masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Yang kedua kalinya, selawat dan salam moga-moga selalu diberikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benar, dari kebodohan menuju kepintaran, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu agama Islam yang kita cintai. Sehingga dengan bimbingan beliau Nabi, kita dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar, sehingga kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap khutbah pada hari Jumat, khotib selalu mewasiatkan kepada kita semua, hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi bagaimanapun kita, dimanapun tempat kita berada, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini khotib ingin menyampaikan sebuah tema, pentingnya ikhlas ada pada diri setiap individu. Pentingnya ikhlas ada pada setiap diri individu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas jika dilihat pada kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai tulus, murni atau asli. Ikhlas berasal dari bahasa Arab, dari kata kholaso, artinya bersih, murni, asli, tidak bercampur sesuatu. Itu ikhlas, dari kata kholaso. Tetapi kata ikhlas itu bukan hanya berarti murni. Orang Arab menyebutkan kata ikhlas itu, misalkan kalau sebuah susu yang baru saja diperas diambil dari hewan ternak, orang Arab menyebutnya kholas, murni, tidak bercampur sesuatu. Tetapi perbuatan ketika air susu itu tercampur sesuatu, lalu diambil sesuatu yang bercampur itu sehingga mengembalikan sifat murni dari susu itu, orang Arab menyebutnya ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan sesuatu yang telah murni secara bahasa. Namun secara istilah, ikhlas itu adalah beramal
tanpa pamrih. Arti yang lain, ikhlas itu adalah beramal dengan fokus kepada penglihatan Allah dan menjauhkan dari pandangan makhluk. Itulah ikhlas. Juga ikhlas diartikan oleh para ulama, ikhlas itu adalah beramal dalam hal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika di zaman Nabi terjadi perang Badar. Pada saat perang Badar itu banyak dari pasukan kaum kafirin yang ditawan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dalam keadaan tersebut, para sahabat membawakan makanan kepada para tawanan tersebut. Ketika membawakan makanan, sahabat memberikan yang terbaik, kurma yang terbaik, roti yang terbaik, dan makanan yang paling terbaik. Maka orang kafir Quraisy itu heran dan bertanya, kenapa kalian melakukan hal ini kepada kami? Maka kata para sahabat, karena Allah memerintahkan kepada nabinya untuk kami melakukan hal ini kepada kalian. Perbuatan dari para sahabat ini Allah muliakan dan diabadikan di dalam surat Al-Insan ayat 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Maka perbuatan dari para sahabat ini, ketika ditanya oleh orang kafir Quraisy, kalian lakukan hal ini untuk apa? Maka kata para sahabat, kami lakukan hal ini karena Allah. Kami tidak butuh terima kasih dari kamu. Apa yang kami berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan juga di dalam surat Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Dari perbuatan para sahabat ini adalah hal yang menunjukkan keikhlasan itu. Ketika mereka di Mekah, 10 tahun mereka di Mekah, 13 tahun mereka di Mekah, Nabi dihina, diperangi oleh kaum kafir Quraisy. Pengikut-pengikut Nabi dibantai, bahkan ada yang dibunuh, disiksa segala macam. Tapi Nabi dan para sahabatnya membalas dengan hal yang baik kepada mereka. Inilah namanya ikhlas. Ungkapan peribahasa mengatakan, intan tetaplah intan meskipun di dalam mulut anjing. Artinya yang baik itu tetaplah baik meskipun dalam kondisi yang tidak baik. Dalam kasus yang lain tentang ikhlas ini, bahwa dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW dari riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabatnya, ada seorang dermawan
Pada malam harinya dia berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba orang yang tepat untuk menerima sedekahku ini." Setelah itu dia keluar membawa hartanya, bertemu dengan seseorang yang dianggap miskin, lalu dia memberikan sedekah tersebut. Ketika keesokan harinya terdengar kabar, ternyata ada seorang pencuri mendapatkan sedekah dari orang kaya. Cerita ini sampai terdengar di telinganya oleh si dermawan tadi. Karena dia merasa bahwa sedekahnya ini gagal, keesokan harinya dia berdoa lagi, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba orang yang tepat menerima sedekahku ini." Lantas dia keluar untuk mencari orang yang akan dia sedekahi. Dia bertemu dengan seorang wanita. Dia memberikan sedekahnya itu. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa ada seorang pelacur, seorang pezina mendapatkan sedekah dari orang kaya. Kejadian ini sampai terdengar di telinganya dermawan. Dia merasa, wah, sedekah saya ini gagal. Malamnya dia berdoa lagi, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba orang yang tepat yang menerima sedekahku ini." Lantas dia keluar lagi. Pada kali ketiga ini dia bertemu dengan seseorang, lalu langsung dia memberikan sedekah. Keesokan harinya dia mendapatkan kabar, ada seorang kaya mendapatkan sedekah dari orang kaya, dari seorang dermawan. Mendengar hal ini, dia merasa bahwa selama ini dia bersedekah selama 3 malam berturut-turut gagal. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan ceritanya. Pada saat dia tidur, diutuskanlah malaikat yang datang dalam mimpinya dan menceritakan, "Apa yang kamu perbuat tidaklah sia-sia. Sesungguhnya orang pertama yang menerima sedekah itu adalah seorang pencuri. Pada saat malam itu hendaklah dia mau mencuri, tetapi karena sedekahmu mencegah dia dari mencuri. Malam yang keduanya engkau membawakan sedekahmu kepada seorang pelacur. Harusnya malam itu dia menjual dirinya untuk mendapatkan uang, tetapi karena sedekahmu dia gagal dan tidak jadi menjualkan dirinya. Dan orang yang ketiga sebenarnya orang kaya yang pelit. Tetapi karena sedekahmu membuat dirinya berubah, dan keesokan harinya dia belajar menjadi orang yang dermawan." Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah suatu kebaikan. Kalau saja dia baik, akan menjadi hal yang baik. Makanya sebagai seorang muslim, hendaklah kita terus berbuat baik kepada siapa saja tanpa mengharap pamrih atau balasan dari orang tersebut. Menjauhkan dari pandangan makhluk menuju kepada pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan kita ini mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, tapi kalau kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa pandangan Allah lebih baik dari segalanya, maka ikhlas itu akan muncul pada hal itu. Makanya sebagai orang Islam tidak ada istilah kalau kau baik seakan baik, kalau kau buruk seakan buruk. Tidak ada istilah begitu. Kita berbuat baik kepada orang, dia balas dengan baik atau kau buruk, kita lakukan karena Allah, bukan karena dia. Inilah namanya ikhlas. Makanya ikhlas itu sungguh sangat berat, amalan yang sangat mulia. Allah sanjung kemuliaan ini di sisinya. Sebagaimana kepada orang ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka supaya apa? Dinul qayyimah, agama yang benar dan lurus. Sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinat,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ahli kita, wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan hanya untuk menjalankan agama yang lurus. Makanya orang yang ikhlas dikatakan mukhlis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pentingnya ikhlas ada pada setiap diri individu? Karena perbuatan ikhlas itu melahirkan sesuatu kebaikan. Sebagaimana suatu amal itu harusnya murni, namun perbuatan ikhlas itu adalah memurnikan sesuatu yang murni itu. Intan tetaplah intan meskipun berada di dalam mulut anjing. Kebaikan tetaplah menjadi kebaikan meskipun di dalam keadaan yang tidak baik. Sebelum kita menutup khutbah pada siang hari ini, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taufir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arina batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbi izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.